malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas chapter 8 tentang Return on Invested Capital. Kalau Anda masih ingat di mata kuliah sebelumnya, Anda pernah mendiskusikan tentang Return on Investment, Return on Equity, dan Return on Asset. Nah, di sini di chapter 8 sebetulnya sama dengan ROI, ROE, dan ROA, namun di chapter 8 ini kita akan mendiskusikan tentang return on asset dan return on equity dengan lebih detail, ya, dengan lebih detail. Oke, sebelum kita mulai, kita masuk ke slide berikutnya tentang tujuan. Apa sebenarnya tujuan dari mempelajari return on invested capital? Satu, menggambarkan return dalam analisis laporan keuangan. Jangan lupa ya, return itu hasil, hasil atau yield. Kalau Anda sudah mengambil financial management, return itu sama dengan yield, ya. Jadi menggambarkan return dalam analisis laporan keuangan. Berikutnya, chapter ini akan menjelaskan tentang return atas modal investasi dan perhitungannya. Jadi modal investasi itu ya invested capital. Invested capital itu ya modal yang diinvestasikan untuk mencari return. Next, menganalisis return atas aset operasi bersih dan relevansinya terhadap analisis. Berikutnya yang keempat adalah menggambarkan disagregasi return atas aset operasi dan komponen-komponennya. Berikutnya yang kelima adalah menggambarkan hubungan antara margin laba dan perputaran aset atau asset turnover. Jadi nanti di slide-slide berikutnya saya menyebut perputaran aset dengan aset turnover. Berikutnya yang keenam, kita akan menganalisis return atas ekuitas pemegang saham biasa. Jadi ekuitas pemegang saham biasa ini yang biasa Anda ketahui dari laporan posisi keuangan, ya. Di laporan posisi keuangan sisi kanan itu bawah sendiri dekatnya dengan liabilitas itu adalah ekuitas. Namun yang dihitung di sini adalah pemegang saham biasa, jadi jumlah saham biasa yang beredar, ya. Tidak termasuk di dalamnya adalah saham preferen. Saham preferen itu dianggap sama seperti hutang, ya, sama seperti obligasi. Kenapa? Karena saham preferen itu wajib tiap tahun perusahaan wajib untuk membagi dividen untuk pemegang saham preferen. Beda dengan pemegang saham biasa, bahwa perusahaan tidak wajib membagi dividen untuk pemegang saham biasa pada tiap tahunnya. Oke, berikutnya yang ketujuh kita menggambarkan disagregasi return atas ekuitas saham biasa dan komponen-komponennya. Yang terakhir adalah menjelaskan leverage operasi dan keuangan, serta menilai perusahaan dalam menggunakan leverage untuk meningkatkan return. Jadi leverage ini asumsinya adalah hutang, ya. Leverage ini sebetulnya kalau Anda browsing atau googling, leverage itu adalah pengungkit. Pengungkit itu maksudnya hutang. Kalau di financial, jadi maksud dari leverage itu adalah pengungkit. Pengungkitnya sama dengan hutang yang digunakan untuk operasi perusahaan, apakah bermanfaat untuk perusahaan atau meningkatkan performance atau kinerja perusahaan. Itu yang dimaksud dengan leverage, ya, di sini, ya. Oke, sebelum kita masuk ke yang lebih luas, saya akan coba menjelaskan tentang ROI, ROE, dan ROA. Apa itu sebetulnya ROI, ROE, dan ROA? Kalau Anda sudah familiar dengan ROI, ya,
Saya harap Anda sudah familiar dengan ROI. Ada ROI, di sini ada ROE, di sini ada ROA. Di ROI itu adalah return on investment. Sedangkan ROE itu adalah return on equity. Yang terakhir adalah ROA, return on asset. Saya yakin Anda sudah paham tentang ini, hanya saya akan mereview kembali apa sebetulnya perbedaan antara ROI, ROE, dan ROA. Kalau Anda perhatikan, kita flashback ya, di chapter-chapter sebelumnya, kita mendiskusikan tentang analisis aktivitas investasi. Di analisis aktivitas investasi, itu ada sisi kiri, jadi kita mendiskusikan tentang aset. Aktivitas investasi itu adalah aset-aset apa saja yang ada di dalam apa saja aset-aset apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sebetulnya investment di sini atau investasi di sini ini sama dengan aset. Jadi ROA dengan ROI itu sebetulnya sama. Kenapa? Return on asset dan return on equity, return on asset dan return on investment. Sama-sama mendiskusikan tentang aset. Berbeda dengan ROE. Kalau ROE ini dasarnya untuk menghitung return adalah modal saham. Ini sama dengan yang tadi saya jelaskan di tujuan ya. Kalau equity ini adalah modal saham biasa. Tidak termasuk saham preferen. Karena berbeda tadi ya, perlakuannya tadi berbeda. Hak-haknya pun juga berbeda. Antara pemegang saham modal biasa dengan hak pemegang saham preferen itu sangat berbeda. Kalau yang di preferen itu perusahaan wajib untuk membayar dividen tiap tahun. Sedangkan kalau untuk di pemegang saham biasa, perusahaan tidak wajib untuk membagi dividen tiap tahun. Oke. Nah, apa sih sebetulnya return itu? Return itu ngitungnya dari mana gitu ya? Dapatnya dari mana? Return ini sebetulnya dari laporan laba rugi. Yang mana? Laporan laba rugi itu kan ini ada. Poin yang pertama dari laporan laba rugi adalah pendapatan. Setelah pendapatan ada beban pokok penjualan. Pendapatan dikurangi beban pokok penjualan, ketemunya adalah laba kotor. Laba kotor kemudian dikurangi oleh expenses atau beban operasi. Apa saja yang terdapat di dalam beban operasi? 1. Beban umum dan administrasi. Biasanya ini jadi 1 ya. Terus kemudian ada lagi beban penjualan. Nah, ini total expenses ini ketemunya adalah beban operasi. Laba kotor dikurangi oleh beban operasi, ketemunya adalah laba usaha, atau kita lebih, saya biasanya lebih mudah menyebut dengan EBIT. Ini bukan EBIT GAD yang penyanyi, tapi earning before interest and tax. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya, karena ini sudah hampir 10 menit. Oke, kita lanjutkan materi. Di recording sebelumnya kita mendiskusikan tentang ROI, ROE, dan ROA. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sekilas tentang laporan laba rugi. Di laporan laba rugi, di sini Anda bisa melihat bahwa mulai dari pendapatan, akun pendapatan sampai di sini adalah akun-akun yang recurring item. Apa itu artinya recurring item? Selalu berulang-ulang dan selalu muncul, ya.
selalu muncul dalam tiap laporan keuangan. Nah, di recurring item itu atau di akun-akun pendapatan sampai dengan laba sebelum pajak itu adalah akun-akun yang selalu berhubungan dengan aktivitas operasi atau akun-akun yang selalu berhubungan dengan operasional perusahaan. Nah, berbeda dengan kalau Anda melihat di laba rugi komprehensif dan seterusnya yang ke bawah. Kalau yang ke bawah ini hubungannya dengan non-recurring item atau pos-pos atau akun-akun yang tidak berhubungan dengan bisnis inti perusahaan, tidak berhubungan dengan operasional perusahaan. Jadi belum tentu muncul ini ya, di akun-akun yang seperti ini belum tentu muncul, tetapi yang ini selalu muncul. Karena ini hubungannya dengan bisnis inti. Jangan lupa ada bisnis inti. Bisnis inti ya. Oke. Ini tulisannya nggak karu-karuan. Bisnis inti ya. Ini nggak tahu kenapa kok terlalu tebal. Bisnis inti perusahaan. Oke. Kemudian saya akan mendiskusikan tentang, saya akan lompat ya ke laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini saya pegang Semen Gresik, Semen Indonesia. Di laporan posisi keuangan juga sama. Maksud saya sama itu apa? Maksud saya itu adalah, jadi di sini ada aset lancar. Nah, di akun-akun aset lancar ini ada kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pihak berelasi, piutang lain-lain pada pihak berelasi, piutang lain-lain pada pihak ketiga, ada persediaan, ada uang muka, ada beban dibayar di muka, ada pajak dibayar di muka, ada aset lancar lain. Oke. Kemudian di sini juga gitu. Sama akun-akunnya, namun aset lancar dan aset tidak lancar. Di materi chapter 8 ini sebetulnya fokus kepada aset-aset yang digunakan untuk operasi perusahaan. Aset-aset yang khusus digunakan untuk bisnis inti perusahaan. Nah, contohnya apa aja kalau yang di aset lancar ini? Apa saja akun-akun yang masuk di dalam atau digunakan dalam aktivitas bisnis inti perusahaan. Jangan lupa di sini adalah perusahaan PT Semen Indonesia ya, PT Semen Indonesia. Sehingga apa saja yang digunakan PT Semen Indonesia, aset-aset apa saja yang digunakan PT Semen Indonesia untuk melakukan bisnis inti. 1. Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pasti digunakan, nggak mungkin nggak. Kemudian ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek kira-kira ada nggak ya? Digunakan nggak untuk aktivitas operasi? Investasi jangka pendek tidak digunakan. Karena apa? Di sini investasi jangka pendek ini umumnya berbentuk surat berharga. Kita sudah diskusikan di analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Ada investasi jangka pendek. Biasanya investasi jangka pendek ini dalam bentuk surat berharga, sehingga tidak digunakan untuk operasi perusahaan. Berikutnya piutang usaha. Kalau piutang usaha pasti dipakai ya. Piutang usaha ini pasti dipakai untuk operasional perusahaan. Piutang lain-lain juga dipakai. Persediaan dipakai lah, persediaan. Uang muka dipakai. Beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini biasanya digunakan. Kenapa digunakan? Biasanya untuk sewa gedung, kemudian sewa kantor atau sewa lahan yang digunakan untuk operasi, itu masuk di dalam beban dibayar di muka. Atau kalau untuk Anda meyakinkan, Anda bisa dilihat di notes. Ya, bisa dilihat di notes. Tapi kebetulan di sini tidak ada notes-nya. Ya, oke. Jadi saya anggap beban dibayar di muka ini adalah akun yang digunakan untuk operasi perusahaan. Berikutnya adalah pajak dibayar di muka. Ini iya, pasti.
pajak penghasilan badan apalagi dan pajak lain-lain. Ini pajak dibayar di muka ini masuk di dalam atau aset yang digunakan untuk operasi perusahaan. Termasuk di aset lancar. Aset lancar lainnya ini Anda harus cross-check. Anda harus cross-check memang itu digunakan atau tidak untuk operasi perusahaan. Ini ada di notes. Kebetulan saya nggak ada notes-nya ya ini ya. Untuk beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya tidak ada notes. Sehingga terserah Anda mau memasukkan atau tidak. Umumnya aset lancar lainnya itu tidak dimasukkan, ya, tidak dimasukkan. Kemudian aset tidak lancar, kita menginjak ke aset tidak lancar. Mana saja aset tidak lancar yang digunakan untuk operasional perusahaan atau untuk bisnis intinya perusahaan. Kas dan kas yang dibatasi penggunaannya. Ini Anda coba cross-check di notes. Apa maksudnya? Kemudian aset pajak tangguhan ini masuk. Kalau ini nanti cross-check dulu ya. Ini cross-check dulu. Kemudian investasi pada entitas asosiasi, enggak. Investasi pada ventura bersama, enggak. Properti investasi, enggak juga. Aset tetap, iya. Kalau enggak ada aset tetap, PT Semen Indonesia nggak bisa produksi. Kemudian goodwill dan aset tidak berwujud, iya. Biasanya goodwill dan aset tak berwujud ini masuk dalam operasi perusahaan. Tagihan pengembalian pajak, iya. Pokoknya yang pajak-pajak itu masuk itu di dalam operasi. Ya. Kemudian ini yang aset tidak lancar. Terus kemudian di liabilitas. Ada liabilitas jangka pendek dan ada liabilitas jangka panjang. Apa saja liabilitas jangka pendek yang digunakan untuk operasi perusahaan atau untuk bisnis inti perusahaan? 1. Pinjaman jangka pendek masuk. Pinjaman jangka pendek ini kan biasanya terdiri dari utang usaha. Masuk. Utang lain-lain, ini Anda cross-check. Kebetulan ini nggak ada notes-nya. Namun, utang lain-lain ini biasanya masuk di dalam utang jangka pendek. Dan utang jangka pendek ini masuk dalam operasional, akun operasional. Kemudian accrual. Accrual ini nanti kita cross-check ya bareng-bareng ya. Ini hanya saya membatasi apa dulu yang dimasukkan. Utang pajak, iya. Liabilitas imbalan kerja, iya. Liabilitas imbalan kerja ini seperti saya gini nih dapat asuransi dari kampus, dari APF. Itu masuk di dalam liabilitas imbalan kerja. Kemudian ada uang muka penjualan, iya masuk ini uang muka. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo, tidak. Ya. Ini tidak. Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo, itu tidak. Itu yang liabilitas lancar. Sekarang liabilitas jangka panjang. Pajak tangguhan, iya. Liabilitas imbalan kerja, iya. Ini tidak. Pinjaman jangka panjang, enggak. Provisi, apa dulu provisi nanti kita lihat notes-nya. Terus liabilitas jangka panjang lainnya tidak. Nah, untuk sementara itu. Oke, kita akhiri dulu sesi kedua. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, kita lanjutkan di aset lancar. Apa saja ini sebetulnya bisa dipakai digunakan operasi atau enggak gitu ya. Kas yang dibatasi penggunaannya. Oke, coba kita lihat di notes nomor 9. Di CALK nomor 9. Di CALK nomor 9. Nah, aset dan liabilitas pajak tangguhan. Ini saya besarkan ya. Nah, kira-kira kalau kita baca, ini dipakai enggak untuk untuk operasi, kok perpajakan, sorry. 9, maaf. Nah, kas yang dibatasi penggunaannya. Pihak berelasi rupiah bla bla bla, pihak ketiga bla bla bla. Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang ditempatkan sebagai jaminan biaya rehabilitasi dan restorasi tanah tambang, jaminan atas fasilitas pinjaman grup
Jadi, kas yang dibatasi penggunaannya ini adalah dana yang ditempatkan sebagai jaminan biaya rehabilitasi dan restorasi tanah tambang. Jaminan atas fasilitas pinjaman grup. Nah, kalau nggak ada jaminan ini, bisa jalan nggak gitu? Logikanya begitu. Bisa jalan nggak operasi perusahaan? Nah, kalau ini sebagai jaminan biaya rehabilitasi, berarti masuk ke dalam aktivitas atau masuk ke dalam aset yang digunakan dalam operasi perusahaan. Jadi begini ya kalau melihat ya, kalau seandainya Anda ketemu tadi seperti nggak jelas, masuk apa enggak ya kira-kira? Nah, Anda lihat di notes. Di notes kalau yang tadi nomor 9 kan, kas yang dibatasi penggunaannya. Nah, itu terus kemudian Anda lihat di notes, ternyata seperti ini. Berarti logikanya masuk kan? Padahal sebelumnya kita nggak mikir, itu masuk apa enggak? Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Setelah kita sekilas mendiskusikan tentang laporan keuangan, nah sekarang kita masuk di dalam PPT. Nah, sebenarnya apa sih yang dicari di chapter ini ya? Apa sebetulnya yang dicari di chapter 8 ini? Perlu saudara-saudara ketahui bahwa di chapter 8 ini itu sebetulnya sama dengan ROI, dan ROA. Namun kita bisa mendiskusikan lebih detail. Jadi mencari ROA, ROI, dan ROE itu dengan komponen-komponen atau akun-akun yang lebih detail. Lebih detail itu bagaimana? Lebih detail apakah akun-akun itu, apakah aset-aset itu digunakan semuanya untuk mencari return atau mencari laba. Dari keterangan yang tadi kita diskusikan tentang aset-aset atau akun-akun yang ada di aset lancar, aset jangka panjang, aset tidak lancar, maupun ke liabilitas. Di liabilitas juga gitu. Tidak semua liabilitas itu digunakan akunnya untuk operasi perusahaan. Nah, di sini kita bisa spesifik melihat aset mana yang benar-benar digunakan untuk mencari laba. Ya, laba usaha ya, laba operasi ya. Kita tadi diskusi di laporan laba rugi, akun-akun yang berhubungan dengan bisnis inti atau operasi perusahaan. Nah, sama juga di aset, apa sebetulnya yang digunakan, aset mana saja yang digunakan untuk memperoleh laba. Oke. Jadi, kita ke sana dulu. Mindset kita dibawa ke sana. Tidak semua aset digunakan untuk operasional perusahaan. Ya. Dan tidak semua liabilitas itu digunakan juga untuk operasi perusahaan. Nah, dari situ aset-aset yang memang digunakan untuk operasi perusahaan itu sebetulnya bisa menghasilkan berapa sih? Bisa menghasilkan return berapa? Return itu kan imbal hasil. Menghasilkan return berapa? Nah, kalau seandainya terlalu kecil returnnya, loh kenapa kok bisa terlalu kecil? Wong asetnya gede. Nah, itu fungsinya. Atau logikanya kan begini, kalau aset yang digunakan untuk operasi perusahaan itu besar, logikanya returnnya juga gede. Ya, return penghasilan atau laba usaha juga gede. Tapi kalau aset perusahaannya itu gede, kemudian returnnya kecil. Nah, berarti ada salah mismanagement di situ. Salah pengelolaan di situ. Salah pengelolaan itu bagaimana maksudnya? Loh, asetnya gede, logikanya kan returnnya gede. Kenapa returnnya menjadi kecil? Nah, itu yang harus dievaluasi. Jadi fungsinya chapter 8 itu adalah itu. Mendiskusikan berapa aset yang digunakan untuk operasi perusahaan yang real dipakai dan berapa returnnya. Kemudian dievaluasi. Gitu loh.
Oke, jadi nanti yang pertama ini, nah ini lanjut ya, kita ke PowerPoint lagi. Ada return on capital investment. Ya, ada return on investment capital. Jadi di sini ada ROIC. ROIC ini disebut apa biasanya? Ada ROI. Ya, sama aja sebetulnya. Cuman kalau yang di sini saya tadi udah sampaikan khusus untuk aset yang digunakan untuk operasi perusahaan. Ya, oke. Return on invested ini sebetulnya invested ya, bukan investment tapi invested. Sorry, ini bukan investment tapi invested. Invested itu artinya yang telah diinvestasikan. Invested capital. Nah, kemudian return, berikutnya ya, return atas investasi berbanding lurus dengan risiko. Nah, semakin rendah risiko, semakin rendah pula returnnya dan sebaliknya. Kemudian, return on invested capital digunakan dalam beberapa area analisis. Pertama ini, efektivitas. Itu yang tadi saya bilang. Asetnya gede, kok returnnya kecil. Itu hubungannya dengan efektivitas manajerial. Ya. Sebagai seberapa efektif manajemen itu mengelola aset untuk menghasilkan return. Nah, kalau sudah return ini kan hubungannya dengan ini sebetulnya hubungannya dengan profitabilitas. Ya, kalau profitabilitas itu sebetulnya mengukur ini kekuatan keuangan jangka panjang, termasuk di sustainability. Jadi perusahaan itu sustain nggak? Sustainability. Sustain itu tahan nggak hidupnya gitu. Kalau orang sehat, logikanya ya, kalau orang sehat asal nggak kecelakaan itu matinya lama gitu ya. Maksudnya umurnya panjang. Nah ini sama dengan ini. Logikanya gitu. Kalau orang sehat nggak punya penyakit bawaan, tidak punya diabetes, tidak punya kolesterol, tidak punya penyakit jantung, penyakit ginjal dan sebagainya, logikanya dia punya daya tahan atau dia umurnya panjang. Logikanya. Nah, kalau mati biasanya mungkin ada hal yang lain ya di luar itu. Namun, secara logika, return ini mencerminkan profitabilitas. Nah, di profitabilitas ini mencerminkan juga kekuatan keuangan jangka panjang atau sustainability. Nah, setelah itu baru masuk di perencanaan. Jadi kalau efektif atau enggak, kalau enggak efektif berarti kan harusnya ada perencanaan berikutnya. Atau ada yang dikontrol dari situ. Mungkin biayanya terlalu gede dan sebagainya. Ya. Atau kalau returnnya terlalu kecil, ada planning berikutnya. Supaya returnnya gede. Supaya asetnya itu efektif. Oke. Berikutnya. Nah, ini formula dasar. Formula dasar itu rumus asalnya ROI ya. Ini kan sebetulnya kan ROI ini sama dengan ROI. Nah, ini rumus dasar.